boleh. Ya, macam-macam itu nantinya tata cara. Hari atau lari orangnya atau apa namanya? Yang tiada atau lari dari penjara, di penjara langsung lolos keluar, lari masih dikejar. Begitu dia dikejar, nggak mungkin dia sholat sempurna, tapi begitu waktu sholat dia waktu sholat. Jadi tata caranya ada macam-macam banyak. Ada tata cara yang dijelaskan di sini, misalkan kelompok ini. Ada yang satu kelompok dibagi dua, satu kelompok jadi imam. Saya jadi imam, kemudian separuhnya ngikutin. Separuh yang lainnya, ya separuh yang lainnya tetap bersiaga, menjaga-jaga kalau ada musuh. Ya. Jadi begitu dapat satu rakaat, ini kelompok pertama salah. Kelompok pertama salah cuma satu rakaat. Imam tetap imam. Maju lagi kelompok dua. Ini yang udah salah tadi langsung dia berjaga-jaga. Yang tadi berjaga-jaga langsung masuk lagi. Ya. Kalau imam tetap, jadi imam sholatnya 2 rakaat sementara si makmumnya sholat cuma 1 rakaat. Namanya juga sholat sedatul qaum. Kalau sholatnya sendiri Pak, dia boleh lompat, dia boleh tiara, boleh nembak dan lain sebagainya. Kita harus sholat apa namanya? Sholat sekarang perangnya kayak dulu, nggak berhadapan-hadapan. Sekarang benar-benar antar negara doang. Kayak Israel cuma mencet tombol dari negaranya. Itu, ya. Dia kalau benar-benar berhadapan dengan umat Islam belum tentu menang dia. Cuma punya teknologi yang luar biasa ya. Udah kelihatan dari negara. Ya karena sekarang ada teknologi kayak begini kita di Serang aja dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Medan bisa kita foto. Kelihatan dari situ. Tuh, ya. Kalau sekarang nggak berhadapan langsung perang sekarang beda. Nah ini tentang sholat, apa namanya, saya sudah banyak-banyak nih karena kesini cuma satu. Dan dimaafkan waktu dan sendiri dengan isyarat apabila lemah membawa dia. Kalau dia sendirian, tidak Allah Akbar lemah, dia takut jalan aja. Begitu rukuknya bagaimana? Mungkin dia rukuknya dengan isyarat saja. Ya, isyarat sama dengan orang yang sakit nih. Yang tiduran nih, gimana rukuknya? Udah cukup pendip Tuhan. Ya, kalau duduk gitu enak, Allah bisa. Tapi kalau celentang bagaimana? Ya, celentang. Begitu rukuknya dah, Allah Akbar yang mereka. Hanya Allah mana tidak melek. Allah Akbar mereka. Ini bacaannya. Kalau orang yang memang melek tidak bisa bagaimana? Cuma masih normal akan, cuma dibayangin doang selama di hatinya. Sekarang lagi ruku, dan dalam hatinya dibaca, terus dia yang tidak. Kemudian sujud dibayangkan. Intinya dalam keadaan apapun, sholat tetap wajib. Enggak boleh enggak. Jadi orang yang menjaga sampai seperti ini, insya Allah ya ketika benar-benar menjaga sholatnya dia aman di alam kubur. Tapi kalau orang yang meremehkan sholat, yang menganggap enteng, padahal di antara semua ibadah tiap hari yang pertama dilaporkan adalah sholat. Di antara semua ibadah kita nih yang pertama dilaporkan sholat. Nanti di yaumil qiyamah yang pertama dihisab adalah sholat. Kata Nabi, awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah salat. Yang pertama kali dihisab akan tiap hamba adalah salat.
Idza sholat sahih. Apa namanya? Apabila bagus ibadahnya itu, maka ibadah-ibadah lain yang bagus. Wa idza fasada sa'iru amal. Kalau sholat ya, maka dianggap jelek amalan lain. Jadi amalan lain akan dibongkar itu, dicek. Ya. Tapi kalau amalannya bagus. Makanya dalam Al-Quran hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga semua sholat yang lima waktu dan sholat wusta. Sholat wusta ada yang bilang sholat subuh. Ini yang paling susah di antara yang lima adalah subuh. Ada yang bilang sholat wusta adalah sholat asar. Dan sholat asar waktunya nanggung. Tukang lagi asik kerja, taruh jam 5 dia bersih apa karena ada sholat. Hari tadi dijaga ke sholat mana? Maksudnya sebetulnya jaga semua sholat yang lima dan sholat yang kita anggap paling sulit tapi jangan tetap kita jaga. Ya, sholat jangan sekali-kali meremehkan. Ini ada orang yang diarah, ya. Ziarah itu makam wali ya kan? Ada sholat. Ya Allah, enggak itu ada enggak? Mendingan kita enggak dapat. Ada orang kayak gitu, ya. Semalam Ustaz Rasulullah begitu. Bahasanya enak masalah Allah tahu ini. Apa maksudnya coba? Apa maksudnya? Ya. Iya jarang kemudian enggak sholat. Begitu juga kenapa enggak sholat? Allah mengatakan maksudnya apa? Ya, bahasanya punya tahu saya repot dan begini kan saya bicara mau kembali bisa jadi maklumin beliau itu kita bakalan kembali itu ya puasa kita di rest area ya karena aja kita di kosong nggak apa itu waktu di situ luang ada waktu nggak apa-apa terserah pilihan kita bebas ketika terpenuhi syaratnya jaraknya memang sudah boleh dijawab boleh kita bebas ngambil di mana aja intinya kita nggak niat meninggalkan sholat jadi boleh jamaah ya misalnya tadi di waktu Johor kita pasarnya atau akhir walaupun kita di atas area pasti kita ntar aja kita misalkan asar itu loh misalkan asar nggak apa-apa yang penting tidak meninggalkan kesolat karena memang aturan fikih bebas kita mau ambil jamaah takdim boleh mau ambil jamaah takhir boleh gitu nah terserah bebas saja asal tahu syaratnya itu das ini aja ya baca Fatihah untuk waktu biasanya kalau nggak sakit cerita pas ngaji terus doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Allah berikan kesehatan dan juga Pak Yono masih belum kelihatan juga dan biar segera kesehatan ala haji ini Allah tulisnya dari Sulaiman dan Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi as-sifat pangmurjid pangjalan al-fatihah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ya na'budu mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.